Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 586. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pilciti ini, kalian semua pantas mati, kata Kincen seraya menatap dingin ke arah Master Iblis Alien yang ada di langit. Aura niat membunuh langsung keluar dari tubuh Kincen. Dari mana anak ras manusia ini begitu mematikan? Niat membunuh ini begitu kuat sehingga semua iblis alien yang hadir terkejut. Tetapi segera mata iblis alien ini menjadi buas. Mereka mengakui bahwa aura Kincen luar biasa. Tetapi hanya ada dua orang. Bahkan jika mereka berdua adalah puncak tahap akhir Martial Emperor umat manusia, namun begitu banyak iblis alien mereka. Mereka tidak percaya hanya dua orang manusia bisa mengatasi begitu banyak dari mereka. Oleh karena itu gerombolan iblis alien langsung menyerang ke arah Kincen. Chen Xiao, hati-hati. Di bawah seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kota Pilciti. Guru, kata Mo Yuanbei, sosoknya bergetar dan dia hendak bergegas maju untuk mengambil tindakan. Namun Kincen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Serahkan padaku, kata Kincen, matanya sangat dingin. Sebuah pedang kuno muncul di tangannya. Itu adalah pedang guntur surgawi. Dan dia langsung menerobos masuk ke dalam gerombolan iblis alien itu. Melihat Kincen yang bergegas langsung ke arah mereka, kelompok iblis alien itu nampak mencibir. Bocah kecil mencari kematian. Namun ketika mereka hendak menyentuh Kincen, Kincen tiba-tiba menembak dan tiba-tiba melepaskan kekuatan yang menakutkan. Domain pedang guntur luar angkasa. Di bawah cahaya guntur ini, kelompok ras iblis alien itu berteriak satu demi satu lalu meledak. Berubah menjadi kekuatan jiwa iblis alien yang paling murni, lalu kemudian diserap oleh Lao Yuan. Pada saat yang sama, tubuh Lao Yuan juga memiliki kekuatan sumber yang mengerikan. Dan itu kemudian memberi makan kembali, berubah menjadi kekuatan sumber jiwa yang paling murni, memperkuat kekuatan jiwa Kincen. Sebagai sumber binatang, sumber Lao Yuan dapat memurnikan jiwa iblis alien dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa yang dapat diserap oleh manusia. Nah Kincen, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan kekuatanku? Kata Lao Yuan. Tidak, ampas ras iblis alien ini. Kekuatanku saja sudah cukup, kata Kincen dengan mata yang dingin. Cahaya guntur terus memusnahkan puluhan jiwa ras iblis alien itu. Dan di saat yang sama, pedang guntur surgawi di tangan Kincen juga menebas beberapa kali. Setiap pedang guntur menebas, pasti akan ada iblis alien yang jatuh. Singkatnya, pada saat ini ras iblis alien terakhir menunjukkan kengerian. Dia tidak berani lagi melawan Kincen. Dia kemudian akan melarikan diri. Mati. Namun Kincen tidak membiarkannya, dia langsung menebas. Cahaya pedang menyapu, tubuh iblis alien itu langsung terbelah. Dan itu langsung berubah menjadi abu. Energi jahat yang tak ada habisnya diserap oleh Lao Yuan. Kincen kemudian menarik domain pedang guntur luar angkasa. Dan seketika langit kota Pilciti sekali lagi menjadi cerah. Semua orang yang ada di kota Pilciti menatap Kincen yang berdiri dengan bangga di langit. Hanya sesaat semua iblis alien itu telah jatuh. Adegan seperti ini mengejutkan semua orang yang ada di sana. Setelah membunuh puluhan ribu iblis alien, kemarahan di hati Kincen sedikit mereda. Sosoknya kemudian bergegas dan dia langsung datang ke depan Master Papillon Swanseng. Kincen, saya telah melihat Master Papillon Swanseng, kata Kincen dengan hormat. Tidak, Chen Xiao, jangan melakukan ini, kata Master Papillon Swanseng. Dia buru-buru berkata, Kincen adalah pemilik Papillon Cendi dan statusnya sangat tinggi. Dia tidak bisa menerima penghormatan dari Kincen. Master Papillon Swanseng, kota Pilciti, apakah baik-baik saja? Tanya Kincen. Tidak apa-apa, kota Pilciti baik-baik saja. Terima kasih kepada Chen Xiao, kamu tiba tepat waktu. Jika tidak, kata Master Papillon Swanseng, dia masih memiliki jejak rasa takut di hatinya.
Dan pada saat ini, Penatua Racun Tinta dan yang lainnya juga datang satu demi satu. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memberi hormat kepada Kincen lalu berterima kasih. Di bawah, seluruh prajurit dari kota Pilciti berlutut, bersyukur di dalam hatinya. Mereka semua menatap Kincen. Kincen saat ini di dalam hati mereka seperti dewa tertinggi. Setelah itu, Kincen, Master Papilun Swanseng dan yang lainnya kembali ke Papilun Pil di pusat kota Pilciti. Di aula, semua orang duduk dan secangkir teh langsung disajikan. Swanseng, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saya tidak dapat memikirkan seorang Master Alkemis tingkat 8 dapat menangani situasi seperti ini di langit utara. Swanseng, kamu telah bekerja keras, kata Mo Yuanbei. Meskipun kota ini berasal dari wilayah surga utara yang paling terpencil, itu memberi Mo Yuanbei perasaan bahwa itu lebih kuat daripada kota Pil di 3 wilayah lain di daratan yang membuatnya sangat puas. Chen Xiao, senior ini, kata Master Papilun Swanseng. Dia sangat penasaran dengan identitas Mo Yuanbei, jadi dia buru-buru bertanya. Orang tua ini Mo Yuanbei, kata Mo Yuanbei seraya tersenyum. Mo Yuanbei, Master Papilun Swanseng terkejut. Bagaimanapun dia merasa nama ini begitu familiar. Tidak heran jika Master Papilun Swanseng dan yang lainnya tidak dapat memikirkannya. Ini benar-benar karena status Master Papilun Swanseng terlalu rendah. Yang mulia dapat dianggap sebagai anggota Papilun Pil. Mengapa Anda bahkan tidak tahu Presiden Papilun Pil saat ini? Kata Mo Yuanbei seraya tersenyum. Presiden Papilun Pil, Swanseng tiba-tiba bersemangat. Dia akhirnya ingat mengapa nama itu begitu familiar. Mo Yuanbei, bukankah ini nama dari Presiden Papilun Pil saat ini? Bawahan memberi penghormatan kepada Presiden Papilun Pil, kata Master Papilun Swanseng. Dia langsung melompat dan buru-buru memberi hormat. Penatua Racun Tinta dan yang lainnya juga tercengang. Lalu kemudian satu persatu maju dan bersujud. Presiden Papilun Pil, di mata Master Papilun Swanseng dan yang lainnya, itu setara dengan keberadaan seperti dewa. Chen Xiao sebenarnya bisa menjalin hubungan dengan Master Papilun Mo Yuanbei. Ini terlalu hebat. Oke, Mo Yuanbei, sudah, kata Kincen. Baik, Chen Xiao, kata Mo Yuanbei. Dia kemudian mengangkat tangannya. Seketika Master Papilun Swanseng dan yang lainnya berdiri. Chen Xiao. Mendengar ini, Master Papilun Swanseng dan yang lainnya memandang Kincen dengan takjub. Apa yang telah terjadi? Bahkan Presiden Papilun Pil akan memanggil Kincen dengan Xiao Chen. Tiba-tiba Master Papilun Swanseng dan yang lainnya menghirup udara dingin dengan ekspresi terkejut. Master Papilun Swanseng, apakah ada berita dari negeri 100 dinasti? Tanya Kincen. Jika sarang iblis kekacauan benar-benar tidak turun di langit utara, maka tujuan sarang iblis kekacauan pasti adalah di tanah 100 dinasti. Belum ada, kata Master Papilun Swanseng. Dia menggelengkan kepalanya. Tetapi begitu suaranya jatuh, Penatua Racun Tinta di sampingnya bergegas maju. Master Papilun Swanseng, ada berita dari tanah 100 dinasti. Tetapi sebelumnya kita terlalu sibuk, jadi belum diperiksa. Lihatlah ini. Penatua Racun Tinta dengan cepat mengambil slip giok lalu menyerahkannya kepada Kincen. Kekuatan mental Kincen menyapu slip giok itu dan matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Berita ini disampaikan oleh skeleton cabang dan dengan cermat menggambarkan apa yang telah terjadi di tanah 100 dinasti. Benar-benar beruntung, saya tidak menyangka Yongye dikirim ke negeri 100 dinasti, awalnya untuk mencari tahu tentang berita dari Raja Iblis. Saya tidak menyangka bahwa secara tidak sengaja dia telah menyelamatkan negeri 100 dinasti, kata Kincen. Karena tanah 100 dinasti baik-baik saja, hati Kincen telah sepenuhnya dilepaskan. Selain itu, dalam transmisi, skeleton cabang juga mengatakan bahwa ia telah membawa orang-orang dari Papilun Candi ke pegunungan Lelur Iblis, lalu menjaga tanah 5 kerajaan, dan tidak akan pernah membiarkan iblis alien menjadi liar di tanah 5 kerajaan. Dengan kekuatan skeleton cabang, selama dia tidak bertemu dengan Raja Iblis, seharusnya tidak akan ada masalah untuk melindungi tanah kecil 5 kerajaan. Karena Raja Iblis tidak berada di alam rahasia iblis surgawi, maka kemungkinan besar dia berada di ibu kota selatan kuno, kata Kincen matanya menyipit. Di seluruh wilayah surga utara, dia paling curiga terhadap alam rahasia iblis surgawi.
dan ibu kota selatan kuno. Sekarang alam rahasia iblis surgawi tidak ada, maka ibu kota selatan kuno menjadi yang paling mungkin. Tentu saja rawa kematian hitam dan tempat-tempat lain juga dimungkinkan. Dan bahkan di tempat lain di tanah 100 dinasti juga ada alam rahasia iblis alien. Tetapi dalam pandangan Qin-Chen, tidak ada tempat yang dipertanyakan seperti ibu kota selatan kuno. Pergi ke ibu kota selatan kuno, kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba berdiri dan membuat keputusan. Selanjutnya Qin-Chen menghabiskan setengah hari upaya untuk memperkuat formasi besar kota Pilchiti. Setelah mengatur formasi, Qin-Chen dan Mo Yuanbei segera bergegas menuju ke ibu kota selatan kuno. Dia tidak terlalu cemas karena di tanah suci darah Qin-Chen telah mengirim budak hitam dan juga ahli kuno Gujunren untuk pergi ke ibu kota selatan kuno. Jika ada sesuatu, ahli kuno Gujunren pasti akan memberinya kabar. Scene berpindah saat ini di domain bela diri jauh di kedalaman istana berkabut. Di sebuah kolam sihir. Di sekitar kolam sihir ada prasasti batu. Di sekitar prasasti batu, seorang penguasa ras iblis alien dengan napas dingin di tubuhnya sedang berlatih. Iblis alien ini adalah Yemoshi dan yang lainnya yang menjaga istana berkabut. Meskipun Yemoshi dan yang lainnya ada di istana berkabut, mereka secara alami menerima berita dari langit utara. Tetapi mereka secara alami tidak akan bertindak gegabah sebelum iblis hitam dan yang lainnya memerintahkan. Namun pada hari ini, pesan giok yang diselipkan pada mereka akhirnya menyala. Yemoshi kemudian mengambil selip batu giok itu, melihatnya, lalu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Yemoshi, apa yang Tuan Iblis katakan? Kata iblis lainnya seraya menoleh ke arah Yemoshi. Tuanku berkata rencana pemusnahan untuk segera dimulai, kata Yemoshi. Apa rencana kepunahan? Mata Master Iblis lainnya di sekitar tiba-tiba menjadi cerah dan ada sedikit kegembiraan. Pada saat ini segera sekelompok bayangan hitam dengan cepat berdiri di depan prasasti batu di sekitar kolam sihir. Jadi, ayo mulai. Master Iblis alien itu menembak dan pada saat yang sama menghancurkan monumen batu di depan mereka. Boom! Gemuruh. Kolam sihir di tengah tablet batu itu tiba-tiba melonjak dan dalam waktu yang singkat, gas iblis melonjak dari istana berkabut, mewarnai seluruh langit istana berkabut menjadi kabut hitam. Pada saat yang sama, beberapa tempat tersembunyi di Wuyu Sajongtian tiba-tiba memiliki energi jahat yang naik ke langit. Itu disusul dengan kemunculan banyaknya iblis alien yang melonjak ke langit. Bencana Wuyu itu akan segera dimulai. Saat ini di tempat lain, tepatnya di kota Liyue. Kota Liyue ini adalah sebuah kota kuno dengan sejarah ribuan tahun. Saat ini di kota Liyue, tepatnya di sebuah restoran, nampak banyak orang sedang mengobrol. Namun di saat itu, seseorang di luar restoran nampak melihat ke langit dengan ekspresi kaget. Lihat, apa itu? Suara orang itu bergetar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Mendengar ini, semua orang nampak bingung. Mereka melihat ke atas dan melihat awan hitam menyapu langit di luar kota Liyue dengan cepat mendekati kota Liyue. Apakah itu awan gelap? Gumam seseorang. Namun sesaat berikutnya mata semua orang memadat. Awan gelap itu sangat cepat dan telah mencapai langit di atas kota Liyue. Dan terlihat ribuan iblis alien melayang di langit. Saking banyaknya iblis alien ini menutupi langit di kota Liyue. Kota Liyue, kendalikan pasukan, sekte bulan hitam hancurkan. Iblis alien itu menatap kota Liyue dengan dingin. Senyum dingin tergambar di sudut mulutnya. Master Iblis alien ini sudah pulih. Mereka telah mengintai martial domain ini selama 1 atau 200 tahun. Dalam 200 tahun ini, mereka berkolusi dengan istana berkabut, bersembunyi di istana penegak hukum, dan telah lama mengintai domain bela diri, dan telah memahami berbagai kekuatan ras manusia. Mereka tahu dengan baik. Berbeda dengan pasukan iblis alien yang dipimpin oleh Raja Iblis, pasukan iblis alien di istana berkabut memiliki target khusus, melancarkan serangan secara khusus terhadap kekuatan besar di domain bela diri. Melihat banyaknya iblis alien yang menyerbu ke arah kota Liyue, banyak prajurit di kota Liyue nampak melarikan diri dengan panik, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka hanya ingin melarikan diri dari kota Liyue. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali.
Namun pada akhirnya mereka tidak bisa melarikan diri dan menjadi makanan dari iblis alien. Adegan seperti ini juga terjadi di tempat lain di Wuyu. Bencana ini melanda seluruh benua. Berita penyerangan iblis alien ini juga langsung menyebar di seluruh domain bela diri. Kekuatan teratas seperti Papillon Pil, Tanah Suci Darah, dan yang lainnya nampak terkejut. Semua kekuatan besar telah memahami bahwa bencana nyata di daratan telah pecah. Alhasil semua kekuatan besar di daratan langsung membentuk sebuah pasukan besar untuk menekan iblis alien. Namun di bawah pengiriman pasukan utama di daratan, malapetaka di domain bela diri tiba-tiba mereda. Jelas iblis alien ini juga mengetahui kekuatan menakutkan dari kekuatan teratas di domain bela diri. Namun ketika bencana di domain bela diri pecah, saat ini Qin Chen dan Mo Yuanbei telah bergegas menuju ke ibu kota selatan kuno. Sampai saat ini Qin Chen belum menerima kabar apapun dari ahli kuno Gu Junren. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.